Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul walaupun dalam via Zoom, tatap mukanya via Zoom. Kita di sini pengen diskusi tentang penjaminan kartu pendidikan. Teman-teman semuanya, kita dari kelompok 10 ini sebelum kita masuk diskusi kita sebaiknya enaknya tuh memperkenalkan diri. Jadi di kelompok 10 ini ada saya sendiri, yaitu Maulana Ramadan, dan ada Mas Muhammad Penata Dewa, oke, dan ini ada Mbak Rizka Lutfi, terus ada Mbak Erina Hikmatus Sa'adah, terus di sini ada Mbak Elisa Fitriana, dan terakhir Mas Mulki Armansyah. Nah, di sini teman-teman kita akan mendiskusikan tentang penjaminan produk pendidikan. Sebagaimana kita tahu bahwa kehadiran guru itu atau dosen itu dalam proses pembelajaran itu berperan sangat penting. Kenapa berperan sangat penting? Karena dalam pendidikan itu harus mempunyai kemampuan yang seharusnya dimiliki sebagai fondasi profesi dalam keberhasilan menjalankan tugasnya. Nah, kemampuan tersebut, kemampuan guru atau dosen ini sebenarnya merupakan pencerminan penugasan guru atau dosen terhadap kompetensi di bidang pendidikan, terutama mengantarkan mutu lulusnya yang berkompetensi di era globalisasi. Nah, mengapa sih kita ini teman-teman perlu mempelajari penjaminan pendidikan? Dan di sini kita ada dua yang kita akan diskusikan. Yang pertama itu mungkin tentang tantangan dan kebutuhan untuk itu sendiri. Nah, mungkin untuk diskusi mengawali diskusi kita, mungkin Mas Atta, apa sih tantangan? Mungkin untuk mengawali, mungkin Mas Atta menjelaskan mungkin siapa tahu apa sih penjaminan pendidikan itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi dalam diskusi kita ini, teman-teman sekalian nanti bisa menyampaikan apa yang teman-teman pahami. Kita memiliki tema nih. Tema kita itu ada dua, tantangan, kebutuhan, serta MMT, TQM di sekolah, Total Quality Management. Tapi kita tuh harus tahu tentang TQM atau manajemen mutu ini tuh apa dulu. Nah, saya kasih gambaran singkat ya. Kalau misalkan gambaran ini salah, silahkan dikoreksi. TQM atau Total Quality Management itu pendekatan. Nah, ini tuh sebuah pendekatan, PDKT, manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan customer atau customer satisfaction ya. Kalau kita tahu satisfying, kalau kita main squishy gitu ya. Nah, TQM ini tuh kita harus tahu tuh, kenapa sih harus diterapkan total quality management? Kenapa harus ada MMT? Nah, bukan MMT itu ya, bukan MMT kepak sayap tuh bukan. Jadi MMT manajemen mutu total. Nah, kita harus tahu nih, tujuan TQM itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kualitas, mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam hal layanan. Nah, dalam hal layanan apa saja sih? Ada produk, ada pengalaman pelanggan. Dan ini tentunya bisa meningkatkan
kompetisi yang ada di lapangan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, layanan itu apa? Layanan itu ya pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Produknya itu apa? Produknya materi. Dan pengalaman pelanggan itu berkaitan dengan banyak hal. Fasilitas, biaya, kompetensi guru, bagaimana murid itu merasa belajar di sana seperti apa. Jadi tujuan TKM itu sebenarnya untuk itu. Meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu lah istilahnya seperti itu. Nah, terus kalau biasanya TKM atau MMT itu ada di dunia bisnis, dalam dunia pendidikan itu sebenarnya apa sih TKM itu? Nah, ada seorang penulis buku namanya Salis. Dia menulis buku dalam Mulyasa 2006, tahun 2006. Dalam pendidikan, TKM itu sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang memberikan perangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya. Dari saat ini hingga masa yang akan datang. Itu secara itu ya, bahasa intelektual. Tetapi intinya, TKM dalam pendidikan itu ya bagaimana caranya visi dan misi pendidikan itu bisa tercapai. Kualitas sekolah bisa bagus, kualitas kompetensi guru bisa tinggi, dan output keluaran dari peserta didik itu mereka bisa benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, terus tadi kan kita bahasnya soal bisnis ya di pabrik gitu ya. Lalu muncul pertanyaan, TKM itu bisa nggak sih diterapkan dalam pendidikan? Oh, tentunya bisa, karena hampir sama dengan industri layanan, industri jasa. Kita kan industri jasa ya pendidikan itu. Industri layanan juga, yang menghasilkan produk juga. All in lah, istilahnya all in. Karena kecenderungan ini hampir sama dengan penerapan TKM di banyak-banyak industri. Gitu. Kita memiliki kesamaan yang besar. Untuk apa? Untuk mewujudkan kualitas dan juga keberhasilan mutu untuk dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, ternyata ada beberapa hal yang muncul seiring berjalannya peningkatan mutu, yaitu tantangan dan kebutuhan. Tantangan dan kebutuhan. Nah, tantangan dan kebutuhan ini ada penjelasannya sendiri, ada kasusnya sendiri. Kira-kira ini teman-teman nih, monggo, tantangan dan kebutuhannya apa? Soalnya saya masih penasaran, karena saya hanya belajar dasar-dasarnya. Silakan. Oke, mungkin teman-teman ada yang ini tahu tentang tantangan dari pendampingan itu sendiri. Mungkin Mbak Rizka, Melina, Mbak Elisa. Saya mau izin menyampaikan salah satu tantangan. Maaf sebelumnya nggak bisa nyalain kamera karena suaranya sering putus-putus gitu kan, takut mengganggu berjalannya diskusi. Jadi saya mengetahui salah satu tantangan terbesar bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu adalah rendahnya kualitas guru. Jadi kan dari sekian ratus juta penduduk di Indonesia itu sepertinya profesi guru itu sudah banyak diambil atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dengan banyaknya profesi, dengan banyaknya guru-guru di Indonesia ini, apakah sudah tentu kalau guru-guru tersebut memiliki kualitas yang bagus gitu untuk pendidikan di Indonesia? Nyatanya tidak, karena kalau dilihat dari survei yang dilakukan oleh Kemendikbud melalui uji kompetensi guru di tahun 2015 itu, hasil rata-rata nilainya itu cuma 56 dari 100. Nah kan hasil dari survei ini menunjukkan bahwa kompetensi guru itu tidak mencapai nilai yang maksimal gitu. Nah gimana sih biar pendidikan di Indonesia itu bisa meningkatkan
kualitas kompetensi gurunya. Yang lain atau punya pendapat atau gimana? Oke, berarti tadi yang disampaikan Mbak Elisa itu salah satu tantangannya itu kompetensi guru yang tujuannya kurang jelas ya berarti ya. Oh, saya lumayan paham nih. Mbak Herina itu kira-kira tahu nggak Mbak terkait hal ini? Ya, sebelumnya saya sebenarnya juga sependapat sama Mbak Elisa. Cuma saya mau menambahin yang lain dulu nih tentang pandangan saya terkait tantangan yang ada tuh. Jadi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang terus berevolusi, tentunya tantangan dalam mengembangkan mutu pendidikan pun semakin meningkat. Tatanan dalam menangani tantangan mutu pendidikan yang sebelumnya pun perlu diperbarui dan direncanakan kembali kan. Jadi semakin berkembangnya teknologi membuat tatanan sosial pun berubah. Standar kehidupan semakin tinggi, manusia harus semakin unggul dalam pengetahuan, dalam bersosialisasi, dan tetap harus memegang nilai moral yang tinggi juga. Maka dari itu, hal tersebut menjadi tantangan baru dalam meningkatkan pendidikan yang bermutu. Itu menurut saya. Nah, para profesional dalam pendidikan harus mencari cara bagaimana menciptakan lulusan pendidikan yang unggul dalam pengetahuan, unggul dalam sosial, tetapi tetap memegang moral yang tinggi. Karena mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan yang dihasilkan nanti. Nah, untuk menghadapi tantangan itu dari yang disebutkan Mbak Elisa tadi dan yang saya sampaikan lagi ini, tentunya dibutuhkan berbagai aspek untuk mendukung mutu pendidikan, dimulai dari sumber daya manusianya. Seorang profesional dalam pendidikan harusnya seseorang yang memiliki pengetahuan dan berkomitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan itu sendiri, karena terciptanya peserta didik yang unggul berawal dari profesional pendidikan yang unggul pula. Selain itu, masih banyak hal lagi yang dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan kan tentunya. Nah, aspek pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan antara lain yaitu sarana dan prasarana sekolahnya, fasilitas penunjang pendidikan yang ada di sekolah itu, media sumber belajar, anggaran pendidikan yang digunakan, atau juga manajemen yang tepat dan lingkungan yang mendukung. Kalau menurut saya sih itu ya Mas, dari tantangan dan juga kebutuhan yang dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan yang bermutu itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau Oke, berarti tantangan yang kita lihat itu banyak ya untuk mendapati pendidikan yang bermutu. Tapi tadi bisa diulangi kebutuhannya itu apa aja tadi kebutuhan untuk pendidikan yang bermutu itu kebutuhannya apa aja? kebutuhannya itu dari banyak aspek ya, terutama itu dari sumber daya manusianya. Jadi Mbak Elisa tadi bilang gurunya ini benar-benar berkomitmen nggak sih dalam pendidikan itu atau hanya untuk pekerjaan gitu. Jadi yang kita butuhkan itu sumber daya manusia yang benar-benar berkomitmen dalam dunia pendidikan ini untuk mengembangkan, mencerdaskan generasi penerus kita, penerus bangsa Indonesia ini. Harus benar-benar berkomitmen dalam pendidikan. Jadi bukan hanya untuk sekedar pekerjaan. Selain itu juga sarana dan prasarana di sekolah itu yang mesti dikembangkan, fasilitasnya mesti diperbarui terus gitu. Dan dari saya baca juga kan mutu pendidikan itu harus terus di-upgrade gitu kan. Kalau saya sepaham saya dari yang saya baca-baca, sekolah itu harus terus berfokus pada perubahan, berimplementasi pada perubahan. Oke. Berarti banyak sekali ya kebutuhan dan tantangan yang sedang dialami, terutama bangsa kita untuk mendapati pendidikan yang bermutu. Cukup Intinya kompleks komitmen ya. ternyata. Ya, betul sekali. Betul Mas Rizky, komitmen. Kalau menurut Mas Rizky gimana itu? Ya, pendapat di sama Mbak Elisa atau Mbak Elisa bahwa dalam pendidikan itu butuh komitmen dan seperti yang kata Mbak Elisa tadi, sekolah itu butuhnya upgrade itu yang aku
paham tentang tantangannya. Tadi kata Mas Rizky itu yang kita butuhkan tuh upgrade. Nah, kita harus mengupgrade semua terkait banyak aspek untuk meningkatkan mutu. Karena kita tahu bahwasanya salah contoh ya, makanan yang bermutu itu makanan yang enak, halal, baik, kalau bisa murah. Nah, itu makanan yang bermutu tuh. Nah, tapi kita lihat banyak aspek kesehatan, aspek kehalalan tadi, proses pemasakannya, higienisnya dan lain-lain. Nah, ternyata teman-teman, bahwasanya tantangan itu biasanya muncul di sekolah. Nah, makanya materi bab kedua yang kemarin kita baca itu yaitu MMT di sekolah atau TKM di sekolah. Nah, karena saya belum baca sepenuhnya nih, mungkin teman-teman yang ada di sini mau menyampaikan tentang tantangan apa, mohon maaf, ada TKM atau Total Quality Management yang ada di sekolah. Monggo silakan. Tadi kan Elisa sama Erina kan memaparkan tentang kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi itu tentang pendidikan. Nah, salah satunya itu yang jelasin Elisa tadi, contoh tantangannya yaitu tentang kualitas guru. Nah, di sini misalkan sekolah itu mengimplementasikan MMT atau Total Quality Management pada pendidikan, berarti kita kan tahu kalau misalkan MMT itu tujuannya buat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan fokusnya itu melakukan perubahan terus-menerus. Seperti kata Erina tadi, Erina kan menjelaskan bahwa pendidikan itu harus mengikuti atau melakukan inovasi perubahan terus-menerus. Nah, fungsi MMT di sini itu menurut sepemahaman saya itu digunakan buat ini mengukur apakah sekolah itu sesuai apa enggak kualitasnya. Jadi bisa dibilang MMT itu kualitasnya digunakan buat melihat keberhasilan sekolah itu mulai dari aspek pengelolaan pendidikannya, kualitas pendidikannya. Itu mungkin barangkali teman-teman nanti yang bisa menambahkan. Baik, untuk selanjutnya saya menambahkan argumen dari Nama sih. Perkenalan dulu, Anda perkenalan dulu. Nama sih. Ya, terus silakan. Ya, karena meminta perkenalkan nama saya Muhammad Mulki Armansyah, bisa dipanggil Arman. Saya angkatan 19. Akan menambahkan argumen terkait manajemen mutu total. Ya, jadi sebenarnya manajemen mutu total itu dia adalah komponen yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Istilahnya dia itu adalah bagian dari penentu kesuksesan sebuah sekolah gitu. Jadi kalau misalkan sekolah itu nggak kurang menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam manajemen mutu total, itu maka akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan lembaga pendidikannya akan dicap sebagai lembaga pendidikan yang kurang bermutu atau kurang berkualitas. Nah, tentu manajemen mutu total ini memiliki sifat yang fleksibel, atau istilahnya dia elastis. Mau zaman berubah apapun, dia bakal bisa ngikutin gitu istilahnya. Nggak akan kaku, jadi bakal terus update, bakal terus mengadakan evaluasi yang kegunaannya adalah untuk meningkatkan mutu. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekian. Oke, terima kasih Mas Giring Nici. Berarti intinya kan tadi yang disampaikan Mbak Triska sama Mas Arman itu kan
TQM, atau kita bicara bahasa keren aja lah, Total Quality Management, itu di sekolah, itu gunanya kan untuk mewujudkan sekolah yang bagus kan. Intinya kan gitu, Mas Arman. Nah, intinya kan seperti itu. Yang mana untuk mewujudkan itu ternyata muncul tantangan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Erina sama Mbak Elisa. Kira-kira ini ada nggak yang mau berpendapat lain? Saya agak ada yang kurang ganjel nih. Kayaknya Mbak Elisa tadi mau berpendapat. Monggo silakan Mbak Elisa. Oh iya, maaf tadi itu ada yang kelupaan ditambahin. Jadi kan kenapa kualitas guru itu rendah di Indonesia? Mungkin salah satu penyebabnya adalah proses perekrutan guru yang tidak bagus gitu ya, belum memenuhi standar yang seharusnya. Sekarang tuh proses perekrutan guru tuh cuman dari tes ASN gitu. Kayak mereka dites cuman untuk mendapatkan kayak mereka itu dites cuma biar tahu gimana mereka itu dites buat biar setahu mana sedalam apa pengetahuan mereka tentang wawasan kebangsaan atau tentang ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan kan kalau misalnya merekrut guru tuh kalau cuma dari situ tuh kayak kurang gitu. Kayak kita tuh harus melakukan perekrutan guru itu lewat kompetensinya dalam mengajar tuh gimana, atau mereka itu punya passion atau enggak dalam mengajar gitu kan. Jadi untuk menjawab tantangan dari rendahnya kualitas guru ini kayak harus dibenahi gitu proses perekrutan gurunya. Itu aja sih. Oke. Berarti perekrutan guru itu harus pakai praktek ya, teman-teman. Kalau cuma ngisi tes, itu adikku masih SMP tak kasih kunci jawaban ngisi jadi guru dia. Tapi ternyata tadi yang dibilang Mbak Elisa itu perlu praktek. Lah, Mas Rizky, menurut Mas Rizky gimana itu kalau untuk sekolah, penjaminan mutunya di sekolah? Halo Mas Rizky? Oke, ini kayaknya Mas Rizky baru ada gangguan, tapi suara saya terdengar jelas ya? Iya, dengar. Halo? Iya, dengar. Oke. Nah, teman-teman, izin menyampaikan konklusi tadi Mas Rizky chat saya. Nah, jadi untuk penjaminan mutu, tantangannya itu banyak. Tantangannya seperti kompetensi guru, teknologi yang kurang, jaringan yang tidak merata kalau sekarang online. Nah, padahal kebutuhannya banyak. Kebutuhannya apa? Guru yang kompeten, teknologi yang memadai, aturan-aturan yang jelas. Tidak mungkin kan aturan di Jawa kita terapkan di sana, di mana Pulau Nias sana. Bahwasanya siswa harus datang tepat waktu jam 7. Nah, itu anak-anak yang harus melintasi pulau kalau mau sekolah gimana? Suruh bangun Atlantis di bawah laut, kan nggak mungkin. Gitu. Terus kata Mbak Elisa sama Mbak Erina tadi tuh, banyak orientasi guru yang cuman pengen kaya. Oh ya memang guru sekarang itu rata-rata kaya-kaya. Kalau teman-teman yang ada di grup ini pengen jadi guru, saya sarankan ini, saya kasih orang dalam loh. Saya sarankan jadi guru swasta. Nah, guru swasta, guru SMA, swasta yang bagus. Masuk nih, wah, kita bicara kota Jogja. Kalian dapat gaji 3,5 juta guru swasta. Dapat bonus dari dinas swasta kurang lebih 500.000, 4 juta dulu tuh. Nah, teman-teman PNS tambah 4 juta, 8 juta. Nah, temanmu di luar harus ke mondar-mandir kerja sana sini, kamu cuman bla 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 kipas uang. Nah, kalau orientasi uang, guru juga bisa. Belum nanti penelitian, gelondongan kata Pak Edi itu ratusan juta. Nah, kalau cuman masalah uang, guru juga bisa. Tetapi kan guru itu tidak semata-mata uang. Guru itu hubungannya langsung sama yang di atas. Nah, sama siswanya, tanggung jawab dia itu gimana. Jadi saya mencoba menyimpulkan bahwasanya
penjaminan mutu yang ada di sekolah itu adalah bagaimana caranya sekolah ini tuh bisa bertahan lama, semakin berkembang, semakin baik, dan semakin bagus. Kenapa? Karena untuk memenuhi 3 hal. Yang pertama, visi sekolah. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, output siswanya itu keluar jadi apa. Nah, 3 itu ketika berhasil secara bagus, saya jamin sekolah itu pasti sekolah yang bermutu. Instansi pendidikan itu pasti instansi pendidikan yang bermutu, guru-gurunya kaya-kaya, siswanya pinter-pinter, nah, kepala sekolahnya mobilnya Alphard. Nah, enak. Zaman sekarang tuh enak gitu loh. Orang mau kaya tuh enak gitu loh. Nggak perlu kita jadi YouTuber, harus nyari AdSense, bagi-bagi duit. Nah, bagi-bagi duit, nah Pak ini rezeki ya, nggak usah gitu. Bagi duit itu urusan kita sama Allah aja gitu. Jadi penjaminan mutu tuh sebenarnya simple. Dan itu kita alami sehari-hari. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Ada yang mau ditambahin enggak di sini? Silakan, ada yang mau ditambahkan enggak? Oke, kalau nggak ada, saya pengen dengar sedikit dari teman-teman. Mulai dari Mbak Elisa tuh yang udah buka mic. Kira-kira Mbak Elisa, Indonesia pendidikan ke depannya itu seperti apa? Pendidikan di masa depan Indonesia itu seperti apa? Kalau menurut saya pendidikan Indonesia di masa depan itu masih nggak bakal jauh beda dari sekarang sih. Soalnya perkembangan laju pendidikan atau pemerataan kualitas pendidikan itu kayak belum merata gitu, belum sampai ke seluruh pelosok-pelosok di daerah terpencil gitu kan. Jadi kayak gimana ya, masih sangat lambat gitu. Kalau kita membandingkan dengan Malaysia sendiri, dengan negara Malaysia, itu kayaknya masih tertinggal jauh Indonesia tuh dari Malaysia pendidikannya. Oke. Terima kasih Mbak Elisa. Mungkin karena itu ya Mbak Elisa, kalau misalkan pendidikan di Malaysia dibandingkan sama pendidikan di Jakarta International High School, mungkin lebih tinggi di Jakarta. Nah, tapi karena Indonesia itu luas, punya pulau-pulau, banyak masalah seperti tadi, mungkin butuh waktu yang lama. Betul sekali yang dikatakan Mbak Elisa. Kalau Mbak Erina, pendidikan di Indonesia 30 tahun ke depan, masa depan itu seperti apa Mbak Erina? Ini untuk proyeksi atau yang emang kira-kira benar-benar bakal terjadi ya? Enggak, ini terserah kamu berandai-andai aja gitu. Ini proyeksi ya? Sebelum kita tutup ini kita berandai-andai lah. Apa salahnya? Daripada insecure diri sendiri, kita insecure soal pendidikan aja. Kalau aku nyampein proyeksiku ya tentang masa depan pendidikan di Indonesia itu, di bayanganku tuh kalau bukan yang di tempat kuliah ya, di tingkat SMA, SMP lah ya, itu nantinya pelajaran untuk siswa sekolah itu nggak sebanyak sekarang ini gitu. Tapi kita ambil pelajaran-pelajaran yang emang terpenting, yang emang harus dasar gitu, pengetahuan dasar yang emang harus dimiliki. Jadi nggak semuanya gitu. Kayak kalau sekarang kan ada pelajaran bahasa Jawa, gitu kan kalau yang di Jawa, atau kewirausahaan, itu mungkin bisa dipelajari siswa di luar sekolah gitu. Jadi tuh waktu jam terbang di sekolah itu singkat, tapi siswa itu bisa belajar di luar sekolah dengan sesuai keinginannya, sesuai minatnya sendiri gitu. Dan mungkin insecure-nya itu paling nggak bakal bisa itu siswa dikasih jam terbang yang singkat di sekolah, paling nanti pulangnya main. Tapi ya tetap kita harus positive thinking, nantinya di masa depan tuh pasti generasi kita tuh punya pemikiran sendiri gitu, punya inisiatif sendiri untuk belajar sendiri sesuai dengan minatnya. Kalau bayangan saya seperti itu di masa depan. Oke. Ya itu tadi ya Pak. Jamnya dipersingkat. Nah, kayak kalau Mbak Rina pernah keluar negeri? Belum, tapi ya, mengikuti. Oke. Kalau Mbak Erina pernah pergi ke Milan, nah karena ini sombong dikit ya. Saya pernah ke Milan. Nah, orang di Milan itu berangkat jam 8 pagi, jam 11 sudah pulang. Istirahatnya di mana? Istirahatnya di rumah. Nah, sekolah lagi jam 2. Jadi mereka benar-benar seperti itu. Pembelajarannya bagus. Itu nanti bisa diterapkan di Indonesia. Cuman yang beda, kalau Indonesia itu bekalnya itu kotak isinya mie sama nasi,
kalau di sana itu burger. Nah, jadi bedanya di situ, basicnya di situ. Oke. Kalau Mbak Triska nih, monggo Mbak Triska. Kalau dilihat dari sekarang, pendidikan pasti nggak mungkin kalau nggak mengalami perubahan, walaupun pasti mengalami perubahan, walaupun itu perubahan kecil sih. Soalnya kalau misalkan kita membandingkan negara kita sama negara lain, tentunya nggak akan ada habisnya juga. Kalau dilihat dari pembelajaran atau pendidikan yang sekarang, itu hambatannya masih banyak, apalagi sekarang kan sekolahnya online, banyak anak-anak yang mungkin dari yang saya lihat keponakan saya itu kalau sekolah kayak ya udah cuma ngerjain tugas, itu pun yang ngerjain tugas juga mamanya kalau nggak papanya. Jadi mungkin kedepannya perbaikan pendidikan bakalan terus ada, dan pastinya juga ada inovasi juga Pak, dan itu pasti ada perkembangan juga. Tapi kalau misalkan membandingkan sama negara lain itu juga nggak akan bisa, soalnya Indonesia kan negara yang berbeda, cakupannya lebih luas dan lebih beragam gitu orang-orangnya. Gitu aja sih. Oke, berarti intinya tantangan di Indonesia itu keberagaman yang harus dipecahkan. Ya, betul Mbak. Ya, itu udah mengangguk. Nah, kalau Mas Arman, silakan, sampai kumisnya tebel, rambutnya tidak rapi. Ini kan karena pemikirannya tajam. Gimana Mas Arman? Pendidikan nanti di masa Terminator itu gimana? Menurut saya sih sistem pendidikan di Indonesia ya mengalami perubahan, cuman nggak sampai kelihatan banget signifikan gitu. Ya sedikit-sedikit lah. Cuman ya mungkin contohnya gini aja, sekarang banyak orang ikut tes seleksi CPNS. Dia itu milih daerah-daerah yang jadi pusatnya apa ya, orang tuh ngerantau lah, kayak misalkan di Jakarta atau Bandung atau Jogja. Jadi karena apa ya, orientasi mereka itu uang gitu. Jadi kan otomatis kalau mereka bisa masuk di sana gaji mereka pun besar gitu kan. Jadi itulah menurut saya yang menjadi salah satu penyebab kenapa pendidikan di Indonesia itu nggak merata. Dan mungkin kedepannya ya bisa lebih kita perbaiki dengan memperbaharui atau mengevaluasi sistem-sistem yang ada. Mungkin nanti bisa contohnya anak SD kelas 1 itu udah kita masukin pelajaran tentang teknologi. Jadi nanti kedepannya dia tuh bisa lebih apa ya, nggak kaget sama perubahan zaman atau teknologi. Dia bisa mengikuti, menyesuaikan dengan baik. Atau mereka bisa berkarya dengan ilmu-ilmu yang dia dapat. Kalau menurut saya sih kayak gitu, Mas Aka. Oke. Baiklah, ini tadi Mas Rizky menyampaikan ke saya bacakan. Ini ada di pesan. Mas Rizky kan udah tiba-tiba keluar kan sinyalnya jelek. Ini di pesan dia mengirim begini. Pendidikan di masa depan itu adalah pendidikan yang berkemajuan. Wah, ini kayak kata-kata orang Muhammadiyah. Pendidikan yang lebih santun dan beradab. Ini kata-katanya orang NU nih. Ini ada nih. Jadi pendidikan di masa depan itu adalah pendidikan yang senantiasa mengayomi segala aspek kehidupan, yang mewujudkan negara kita lebih baik untuk kehidupan yang berkelangsungan. Wah, bahasanya cocok dari Quotes ya. Terima kasih Mas Rizky. Saya sampaikan di Zoom ini. Kalau saya pribadi, pendidikan 40 tahun lagi itu adalah pendidikan yang akan merubah negara kita, merubah dunia. Kalau belum tsunami, belum gunung meletus ya, maksudnya kita masih nyaman hidup gitu. Kalau jadi teman-teman mau tahu seperti apa kehidupan yang saya pikirkan, silahkan teman-teman buka YouTube sendiri nanti, cari filmnya Will Smith, judulnya I Am Robot. Nah, filmnya Will Smith judulnya I Am Robot. Pendidikan kehidupan yang akan mendatang yang ada di pikiran saya seperti itu. Jadi silahkan teman-teman cari jawabannya ketika nanti teman-teman cari di YouTube film I Am Robot. Oke. Kita sudah berdiskusi tentang TKM, manajemen mutu total, harusnya 10 menit. Tapi karena diskusi kita menarik,
jadi lebih dari itu. Kita sudah membahas tentang manajemen mutu total di sekolah. Sampai saya tadi beli rendang belum saya makan karena saking menariknya. Nah, kita bisa memahami. Tapi orang-orang siapapun yang melihat video ini, saya harap akan memberikan koreksi dan evaluasi karena tentunya kita masih banyak salah. Kita masih banyak intermezzo dan senang-senang di grup ini. Banyak berandai-andai walaupun itu bagus. Oke, sebelum kita selesai Mbak Erina difoto dulu, di screenshot dulu. Pakai laptop silahkan Mbak Triska atau Mbak Erina. Kasih hitungan ya. Triska aja mungkin yang screenshot laptopnya. Oh ya, Triska, silahkan Triska. Nanti Mbak Erina screenshot diinjak kucing lagi malah. Kita keluar lagi. Dihitung. Sudah belum? Oke, siapa yang WA nih? Bentar. Nge-lag. Oke. Nggak apa-apa Mbak Triska. Pendidikan di masa depan laptop pasti semua lebih lancar. Laptop saya lebih nge-lag dari laptop Mbak Triska. Sekolah punya laptop muridnya. Ya, satu sekolah punya laptop. Kayak siapa tadi ya? Arman itu, anak-anak kecil dikasih teknologi. Jadi daftar sekolah, kelas 1 SD suruh benerin motor. Nah, itu ada motor rusak benerin. Nah, gitu. Gimana? Sudah bisa belum? Ayo. 1, 2, 3. Lagi nggak sih? Lagi dong. Masa cuma sekali? 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih. Baiklah, jangan lupa teman-teman kalau sampai Zoom kita ini belum direkord, kalau sampai belum mencet, awas ya. Udah. Kalian saya habisi setelah ini. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Mas Rizky Maulana Ramadan. Terima kasih kepada Mbak Triska Lutfi. Terima kasih pada Mbak Erina Nikmatusada. Terima kasih pada Mbak Elisa Fitriana. Dan terima kasih pada Mas Muhammad Mulki Armansyah. Dan terima kasih pada diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.